Selanjutnya bagaimana dengan saat ini? Apakah kehadiran malaikat tetap bisa dialami dan dirasakan dalam hidup kita? Terlalu banyak kesaksian dari mereka yang mengalami kasih Tuhan melalui kehadiran para malaikatnya. Santo Yohanes Bosco yang hidup tahun 1825 sampai 1888. Seorang istri duta besar Portugal menyempatkan diri untuk menerima sakramen tobat kepada Santo Yohanes Bosco. Di akhir pengakuan dosanya, Santo Yohanes memintanya untuk mengucapkan doa kepada malaikat pelindung sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kuda yang menarik kereta yang ditumpangi wanita itu gelisah dan menolak patuh pada kusir, sehingga berakibat kereta itu berbalik. Wanita itu jatuh ke tanah dan berisiko terinjak dan terbunuh oleh kuda yang mengais-ngais ke sana kemari tak terkendali. Teringat pesan Don Bosco, wanita itu memanggil malaikat pelindungnya, dan seketika itu kuda menjadi tenang dan dapat dikendalikan oleh kusir kembali. Para penumpang lain takjub, mengapa kuda begitu liar tiba-tiba, dan juga tiba-tiba begitu menjadi tenang. Hanya istri duta besar yang mengetahui jawabannya. Santo Jose Maria Escriva, hidup tahun 1902 sampai 1975. Ketika beliau berjalan di tengah terik siang, ia bertemu dengan seorang asing yang tiba-tiba mencekik lehernya dan berisiko untuk membunuhnya. Ini diketahui sebagai iblis. Namun, di saat kesesakan itu terjadi, tiba-tiba seorang pemuda asing datang, membantu, dan si penyerang segera melepaskannya. Dan dipercayai pemuda asing tersebut adalah malaikat pelindungnya. Santo Jose Maria Escriva sangat akrab dengan malaikat pelindungnya, dan ia meminta untuk membangunkan pada jam-jam yang ia minta ketika jam tangannya rusak. Selanjutnya Santa Gemma Galgani, hidup tahun 1878 sampai 1903. Santa Gemma meminta malaikat pelindungnya untuk mengantarkan surat-surat yang ia tulis kepada pembimbing rohaninya, Pastor German. Alasannya apa? Karena kurangnya uang untuk mengirim surat dan keinginannya untuk segera mendapat surat balasan dari Pastor German. Suatu saat penelitian dilakukan oleh majikan Santa Gemma, yaitu Nyonya Cecilia dan Tuan Lorenzo, yang mana surat tersebut yang dibuat oleh Santa Gemma akan diserahkan kepada Tuan Lorenzo dan disimpan dalam kotak terkunci oleh majikannya tersebut. Ketika Santa Gemma memberitahu majikannya bahwa surat tersebut sudah dikirim oleh sang malaikat, maka Nyonya Cecilia dan Tuan Lorenzo segera bergegas memeriksa kotak yang terkunci tersebut dan mengkonfirmasi kepada Pastor German. Demikianlah surat-surat tersebut selalu sampai ke alamat yang tepat. Masih banyak pengalaman para kudus Santo Santa yang memiliki relasi dan keakraban dengan malaikat pelindung. Kesaksian hadirnya malaikat pelindung di zaman sekarang. Ketika di tahun 1985 terjadi gempa bumi yang dahsyat di Meksiko yang menewaskan setidaknya 10.000 jiwa. Dan sebuah rumah sakit di Mexico City pun mengalami luluh lantak karena gempa. Namun mukjizat terjadi. Secara ajaib, setelah 1 minggu berlalu, 14 bayi ditemukan dalam kondisi hidup di antara puing-puing reruntuhan rumah sakit tersebut. Tentu ini adalah berkat penyertaan Tuhan melalui kehadiran para malaikat pelindung yang berjaga dan menyertai para bayi-bayi tersebut. Saya pun memiliki pengalaman kecil pertolongan Tuhan melalui hadirnya malaikat pelindung. Ketika hendak mengikuti misa harian pagi di sebuah paroki di Jakarta, tiba-tiba motor saya mengalami mogok di tengah jalan. Berhubung indikator bensin saya rusak, saya tidak menyadari bahwa bensin saya sudah habis. Ketika itu misa sudah hampir mulai dan mustahil bagi saya untuk mengikuti misa dari awal. Dengan kondisi mendorong motor sampai pom bensin yang berjarak kurang lebih 2 kilometer, ditambah harus melalui 2 lampu lalu lintas. Rasanya sungguh-sungguh mustahil. Dalam kepasrahan dan penyerahan itu, saya dorong motor saya. Tiba-tiba saya berjumpa dengan abang Gojek. Dia menawarkan diri untuk membantu mendorong motor saya. Walaupun awalnya saya tidak enak hati karena pastinya itu adalah sesuatu yang berat, tapi beliau tetap mendesak untuk membantu saya.
sampai ke pom bensin. Ketika hendak mengucapkan terima kasih dan memberi tanda kasih, beliau langsung bablas pergi. Saya lanjutkan dalam ketakjuban saya akan pertolongan Tuhan, dan selesai mengisi bensin, saya tetap memberanikan diri untuk datang ke gereja, setidak-tidaknya bersyukur atas pertolongan Tuhan itu. Dan sungguh sebuah rahmat Tuhan, saya tidak terlambat mengikuti misa tersebut. Tentu ini saya imani sebagai pertolongan Tuhan melalui malaikatnya. Malaikat tidak selalu menyelamatkan kita dari bahaya. Ada saat di mana Tuhan mengizinkan kita melalui masa-masa yang sulit dengan mengutus malaikatnya untuk menemani, menghibur, dan meneguhkan kita. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani, dalam ketakutannya yang besar untuk menghadapi penderitaan demi keselamatan kita. Hingga dikatakan bahwa ketakutannya itu membuat ia berpeluh darah. Seorang malaikat dari surga datang, memberi kekuatan kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan bekerja dengan cara yang paling manusiawi dalam hidup kita, dan tidak melulu perkara yang spektakuler atau yang menakjubkan.